Iya. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ada beberapa pertanyaan nih seputar tentang sekolah Istiani. Saya ingin tahu nih Pak tentang sejarah berdirinya SMP Istiani saat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yang saat ini jabat sebagai ketua OSIS ya. Betul Pak. Sekarang kelas berapa? Kelas 9. Menarik memang sejarah berdirinya sekolah kita, sekolah yang kita cintai saat ini itu berawal dari tahun 1994. Jadi di tahun 1994 itu tepatnya di tahun ajaran baru ya, itu sekolah kita berdiri dan lokasi atau tempat awal sebagai lokasi sekolah itu ada di komplek Masjid. Nah, di Masjid Raya Baitur Rahman itu di sana itu ada TK, ada SD, dan terakhir adalah yayasan. Jadi pada saat itu kita itu sekolah yang paling muda di yayasan, ya, dalam lembaga naungan Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam. Jadi YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi kita itu sebetulnya bangga karena yayasan yang menaungi kita adalah yayasan yang berada di pusat kota Semarang dan itu menjadi ikonnya masjid di Jawa Tengah, Masjid Raya Baitur Rahman. Besar juga ya Pak. Iya. Nah, kita melihat dari awal berdirinya ya. Jadi Mbak Dias perlu tahu juga kenapa nanti kok sekarang sekolah ini sampai sekarang seperti ini. Ya, awal mula sekolah kita hanya menerima siswa itu tidak lebih dari 20 orang. Jadi kelas 1 18 orang, kelas 2 tidak ada 20 lagi, kelas 3 juga tidak ada. Sedikit sekali ya Pak. Iya. Jadi tetapi kalau Pak Eka menilai bahwa animo masyarakat untuk sekolah di Istriati itu sudah tinggi. Jadi untuk bisa masuk ke sekolah kita itu kemauan orang tua itu cukup tinggi. Apa sebetulnya yang diinginkan? Ya diinginkan karena satu kebesaran yayasan. Yang kedua waktu itu lokasi strategis sekali. Bagaimana kita di sekitar Bundaran Simpang 5. Ya. Pusatnya ya. Iya, ini Simpang 5. Tetapi yang menurut Pak Eka rasakan dari Pak Eka karena Pak Eka ini dari berdirinya Pak Eka ada. Jadi Pak Eka mengalami beberapa kali pemimpin atau kepala sekolah yang pemimpin di sekolah Awal. Jadi perlu ini di kesempatan ini Pak Eka sudah mengucapkan terima kasih satu ya kepada keluarga besar Ibu Istriati. Karena yang sampai saat ini yang nama sekolah kita itu pakai nama Hajah Istriati. Maka karena beliau sudah wafat, semoga almarhumah ya, mendapatkan pahala yang terus mengalir sama seperti saat ini sekolah itu sangat tetap besar. Yang kedua kepada para kepala sekolah ya, kepala sekolah yang sudah terdahulu. Yang pertama kali menjadi kepala sekolah itu almarhum Bapak Suparjo. Sudah almarhum. Sudah lama sekali ya Pak. Sudah. Kemudian bergantinya Pak Suparjo itu Bapak Aminuddin Hasan. Sekarang Pak Amin sudah berpindah. Ini juga Pak Aminuddin Hasan sangat berjasa pada sekolah. Kemudian berganti lagi Ibu Dr. Anda Haja Sri Tantowi. Bu Sri juga sangat berjasa pada sekolah. Dan ini sehingga sampai saat ini Pak Eka yang meneruskan.
Jadi kalau menurut Pak Eka bahwa pemimpin di sekolah kita dari pertama sekolah yang menjadi kepala sekolah itu masing-masing punya sejarah perjuangan yang membesarkan sekolah kita sampai akhirnya sekolah kita menjadi sekolah. Nah, kalau Pak Eka sekarang alhamdulillah Pak Eka tetap harus melanjutkan karena yang sudah dibangun oleh kepala sekolah yang lama. Kalau Pak Eka tidak meneruskan atau mengembangkan, berarti Pak Eka tidak melanjutkan amanah. Karena itu setelah tahun 2000 dari Baitur Rahman, jadi 94 sampai 2000 itu berada di sana. Baru pada tahun 2000 akhir kalau tidak salah, baru pindah ke komplek ini, komplek Islamic Center. Waktu itu Pak Eko sempat kaget juga. Yang tadinya berada di pusat kota Jadi pindah. ya pindah ke pinggiran kota. Tapi Pak Eka kembali lagi bahwa sekolah yang ideal itu bisa juga di pinggiran kota. Mengapa? Satu, lokasinya asli, ini lihat, asli banget. Masih banyak Ya pepohonan banyak ya, Mas. pepohonan. Kita bersahabat dengan alam ini. Kita bersahabat dengan alam, bisa dengar suara burung. Kita harap ya tuh masih ada burung. Udara masih segar. Jadi kadang siswa semangat ya untuk Semangat, belajar iya. karena Betul. banyak juga pepohonan Oh, masih nah, asli. apalagi kita ini seperti saat ini kita masih ini terbaru ini kan Gazebo. Kan kita kenapa kita masih bisa menempatkan fasilitas-fasilitas yang mungkin tidak secara langsung seperti Gazebo ini kan karena kita masih punya ruang lokasi. Setelah lagi ada artinya pengembangan sekolah kita bertambah fisiknya, lingkungannya, kebersihannya. Jadi tahun 2000 baru pindah ke sini. Alhamdulillah sepindah dari Simpang 5 ke Manyarang, keinginan atau semangat orang tua itu untuk masuk ke SMP Istriati itu semakin apa? Banyak peminatnya ya. Iya. Karena itu besar. Kakak dulu kan dari sini Iya juga benar, kan? kakak saya deh. Saya gini, Pak Eka itu melihat jadi dari kakaknya turun ke adiknya, kemudian adiknya lagi. Ini fenomena yang harus dipertahankan. Artinya apa? Mama, papa, ibu, bapak di rumah itu masih percaya pada sekolah untuk adik-adiknya. Coba kalau itu tidak berjalan baik, ya sudah kakaknya aja, nanti adiknya nggak bisa. Nah, yang seperti itu ini menandakan bahwa sekolah kita sangat diminati oleh masyarakat. Hingga saat ini murid kita sudah hampir 500 dan kita memiliki sekolah yang paralel yang cukup banyak. Dan saya juga bangga kepada Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru itu setia dari berdirinya sekolah itu sampai sekarang masih menemani siswa-siswanya dan masih mengikuti perkembangan membesarkan sekolah hingga saat ini. Jadi artinya apa? Semangat Bapak Ibu Guru, keikhlasan Bapak Ibu Guru, semangat pengabdi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak itu tinggi. Jadi itu hingga saat akhirnya pada saat ini kita berada di lokasi yang menurut Pak Eka sudah cukup tertata. Tetap kita harus mengembangkan lagi supaya nantinya siapa tahu 3-4 tahun ke depan itu wajahnya sudah berubah lagi semakin baik. Itu Berarti sudah sangat lama sekali ya sekolah ini. berarti sudah berapa tahun? 26. Ya 26 tahun. 26 tahun. Nah, juga ya berarti belum lahir dulu ya. Belum. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, Iya. bagaimana sih kiprah sekolah Ini masyarakat? di santai ya? Monggo, Minum ya? dulu. Oh iya. Oh, Pak. Coba gimana? Bagaimana kiprah sekolah di masyarakat?
Ya, sekolah SMP Isriati itu kan visi awalnya didirikan itu kan adanya rasa keprihatinan. Jadi keprihatinan dari yayasan bahwa kenapa sih di Semarang itu kok tidak muncul atau tidak berdiri sekolah-sekolah yang keren, istilahnya kan. Fasilitasnya baik, sekolahnya baik, tetapi tetap berlandaskan pada pembinaan akhlak. Nah, maka muncul ide waktu itu berarti didirikan TK-nya dulu, SD-nya dan SMP. Karena keluhan dari orang tua SD kok tidak ada SMP Isriati. Nah, hingga akhirnya di tahun 94 berdiri, saat ini alhamdulillah. Jadi para alumni yang sudah saat ini mungkin sudah menduduki posisi perannya di masyarakat, itu sudah saya dengar ada yang di Kementerian Luar Negeri, ada yang sekarang menetap di Jerman, kemudian ada yang sekarang barusan kemarin ada yang melanjutkan pendidikan di Ghana. Tetapi juga ada juga yang berperan di masyarakat, ada yang menjadi pemuka agama di wilayah. Jadi kalau karena memang apa? Karena di sekolah kan tiap hari kan kita ya agama, akhlak kepada orang tua seperti apa, akhlak kita kepada ibu seperti apa, akhlak kita kepada adik kita seperti apa, kepada orang yang ada di sekeliling kita, itu kita ajari, kita contohkan, kita sampaikan. Itu yang sebetulnya telah. Nah, ternyata apa? Tidak biasa. Jadi orang tua itu sangat yakin begitu masuk SMP Isriati itu lihat dari masih nyaman, semua ruang belajar sudah berhasil, betul kan? Apalagi dengan suasana. Iya, suasana. Terus kemudian LCD di setiap kelas, wifi, ada AC juga. AC-nya juga. Yang terakhir terbaru ini, ya dari terbaru ini, mereka baru menggandeng satu vendor aplikasi pendidikan yang dari Jakarta, untuk masuk menjadi apa ini, ikut menguatkan sistem manajemen di sekolah. Jadi nanti kita tahun semester genap itu kita sudah menggunakan aplikasi, sehingga Pak Eka sudah berobsesinya, sudah punya cita-cita Isriati harus tidak meninggalkan atau tidak ketinggalan dalam kemajuan teknologi. Makanya harus di tahun 2021 nanti di Desember Januari kita launching. Kita dengan aplikasi sehingga semua data, semua kegiatan pembelajaran, baik itu administrasi, baik itu sistem komunikasi dengan orang tua berbasis digital. Maka branding sekolah kita nanti adalah SMP Isriati Sekolah Digital Islam. Sayang sekali saya sudah mau lulus. Oh Pak. gitu ya, nanti Mbak Tias bisa lihat, walaupun sudah lulus kan, begitu tahu nanti ada temennya yang mungkin itu adikku sekolah di sana aja sekarang ya, tetap masih punya peran ya. Alhamdulillah para lulusan kita itu tidak kalah, kemudian bisa menempati posisi-posisi yang baik di masyarakat. Sukses. Terus yang paling penting bahwa warga sekolah, baik itu siswa, kemudian guru dan karyawan, itu sama
sama-sama berpedoman atau berlandaskan pada bagaimana sebelum kita masuk menjadi warga sekolah, kualitas agama kita, baik itu pemahaman agama, pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, itu harus lebih baik. Maka barangkali kalau ada kegiatan-kegiatan, ini kegiatan kita itu tetap di setiap kegiatan itu nanti kita selipkan kegiatan keagamaan. Artinya apa? Nanti suatu saat perkembangan dunia teknologi yang semakin gencar, semakin cepat, itu ada satu yang harus tidak berubah, yang harus tetap dipegang oleh orang manusia. Apa? Akhlak. Betul. Nah, dasar-dasar contoh-contoh akhlak yang saat ini masih tetap kuatkan di SMP. Masuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana nih mempertahankan sekolah untuk ke depan, terus ke depan? Sekarang kan di sekitar kita lah, di wilayah Semarang, banyak sekali sekolah yang bermunculan atau berdiri yang hampir sama dengan, tetapi itu bukan saingan. Kita malah bersyukur ada teman sekolah lembaga pendidikan yang ikut mengembangkan, ikut mensiarkan agama Islam, pendidikan Islam pada masyarakat. Namun kita tetap berusaha, SMP Sriati tetap berusaha bahwa apa yang sudah kita lakukan baik kita pertahankan. Seperti tadi Pak Eka ceritakan, tahun 2021 harus menjadi sekolah digital Islam di Kota Semarang. Sehingga tadi salah satunya seperti ini, mau absen itu orang tua kan tahunya kan setelah nanti terima rapor, baru tahu anak saya itu semester kemarin itu sakit berapa hari, izin berapa hari, besok tidak. Pada saat masuk sekolah, begitu guru itu sudah mengabsen, maka orang tua sudah mendapatkan notifikasi bahwa anaknya hari itu masuk. Keren sekali. Nah, itu. Yang kedua, pada saat misalnya anaknya itu ulangan harian, ada yang ini kan kita kan baru sudah hampir 80% sistem ini berjalan. Karena Bapak Ibu guru sudah kita lakukan pelatihan workshop untuk masuk ke manajemen. Ulangan harian, Bapak Ibu guru tidak repot-repot menulis pakai kertas lagi. Semua sudah file soalnya, bank data, bank soalnya itu sudah ada di sistem. Pakai aplikasi. Iya. Maka tadi Pak Ika sampaikan perkembangan teknologi. Mungkin nanti Mbak Dias lulus. Aturan baru di sekolah, silahkan membawa HP. Tetapi HP itu sangat akan beda terpantau. ya Pak. Iya, silahkan membawa laptop. Laptop itu tapi akan terpantau. Nanti akan kita sistem supaya bahwa akun atau mungkin portal-portal yang mungkin tidak dibutuhkan di sekolah, kalau misalkan anak bawa HP itu akan kita blokir. Coba untuk filter. Tetapi anak sudah tidak asing lagi dengan Android. Karena nanti misalkan anak itu mau ulangan harian, dia pakainya e-test, harus menggunakan HP mengerjakan. Saat itu pun juga sudah tahu nilainya. Nilai itu akan terlapor pada orang tua. Jadi memang keterbukaan sistem informasi itu sekarang harus tetap itu harus kita lakukan. Jadi apa obsesi sekolah di tahun 2021 menjadi sekolah digital Islam. Bagus sekali ya, Iya. Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Oh masih ada? Iya, masih. Terakhir Pak. Oh iya. Obsesi yang belum terwujud terkait dengan sekolah. Ya. Kalau kita bicara obsesi itu kan keinginan besar yang akan kita dapatkan, kita jangkau, kita raih.
saat ini semoga bahwa satu, kita itu sampai saat ini itu belum punya ikatan alumni yang ikatan alumni itu sebetulnya potensinya besar. Yang dari jauh-jauh, karena juga beberapa mungkin dari ada yang dari luar negeri, Iya. luar kota yang susah dihubungi sekarang. Sistem sekarang kemajuan teknologi itu sebetulnya adalah membangun jaringan, membangun komunikasi. Koneksi. Konektivitasnya harus bisa antar pulau, antar negara, antar benua. Nah, yang sampai saat ini itu kan dibutuhkan suatu komunikasi antar alumni. Siapa tahu ada yang sudah berada misalkan di Arab Saudi, yang tadi barusan ada yang di Belanda, ada yang di Jerman. Siapa tahu bisa membantu adik-adik yang sesama alumni pada saat mau misalkan melanjutkan pendidikan di sana, sudah ada komunikasi ini, sehingga apa? Bahwa kebesaran daya tarik orang di luar masyarakat itu untuk sekolah, enak karena apa? Ikatan alumninya kuat. Ya, siapa tahu kita suatu saat itu pas kita misalkan di sana nanti ada komunikasinya kakak kelasnya yang sudah lulus. Dan satu, Pak Eka kok masih berobsesi yang sampai saat ini berkemudian itu adalah membangun asrama. Keren sekali Pak kalau bisa sampai membangun asrama untuk istirahat. Betul. Harus suatu saat anak itu harus punya asrama untuk menginap seperti boarding. Itu nanti satu saat harus terus. Jadi boarding school istirahat itu. Terus yang obsesi yang sampai sini Pak Ika itu sampai gimana nih caranya bisa punya boarding, kita tiap pagi bisa melihat anak-anak itu bangun kegiatan mereka, terus kemudian ke sekolah dan kembali lagi ke asrama lagi. Rasanya itu kehidupan kekuasaan. Baik Pak, karena waktu sudah habis ya, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saya titip nambah sedikit tadi. Oh, ya, boleh. Gini ya, gini. Untuk anak-anakku yang saat ini sudah lulus dan menjadi alumni di SMP Sriati, semoga ilmu yang dulu pernah disampaikan itu bisa dikembangkan. Yang kedua, bisa diterapkan di masyarakat. Yang ketiga, Bapak Ibu guru itu tidak menginginkan imbalan jasa apa yang pernah diabdikan. Dengan catatan apa? Besarkan, jaga nama baik sekolah dengan baik. Nah, itu yang sampai saat ini semoga SMP Sriati, siapa tahu nanti anak cucu kita didik di SMP Sriati, sehingga sekolah ini semakin baik. Dan kepada anak-anak yang saat ini masih sekolah, masih duduk di bangku di sekolah kita cinta ini, kalian harus bersemangat bahwa karena kalian akan menjadi alumni juga. Iya betul. Iya kan? Sebentar lagi, setengah tahun lagi kan? Kan tinggal setengah tahun lagi. Setengah tahun lah jadi alumni. Ya sama menjadi alumni. Udah, itu dijaga, dibesarkan nama baik sekolah. Syukur-syukur bisa mendapatkan prestasi. Mendapatkan prestasi di sekolah setelahnya itu kan namanya menjaga nama baik. Dan yang tidak lupa, jangan lupa menjalankan sudah ini. Kira itu tanggal berapa? Terima kasih banyak. Ya, selamat SMP Sriati di tahun 26 ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan kita diberikan keberkahan dalam kesuksesan. Amin Allahumma amin.
Terima kasih banyak Pak karena sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya, karena waktu juga yang memisahkan. Ya, jangan berpisah. Demikian bincang-bincang kita dengan Kepala Sekolah SMP Haja Istriati, Bapak Eka Putranto dari MPD, seputar sejarah berdirinya sampai kiprah serta obsesi sekolah yang belum terwujud. Semoga SMP Haja Istriati tambah maju seiring perjalanan waktu. Amin. Saya Nadia Salma Sofia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.